Jurnal Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama saya Nacha Luna. Dan saya Afan Asyafa. Hari ini seperti biasa kita punya 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral, di mana Anda bisa lihat di kanal YouTube kami, Nasional TV Official. Happy Weekend. 10 berita ya, 10 dari berita. berbagai tempat termasuk Banyuwangi dan beberapa wilayah di luar Pulau Jawa. Dan berita pertama diawali dari Jambi, di mana seorang nenek 57 tahun tewas dililit ular sanca saat menyadap karet. Ini tentu menjadi sebuah berita duka ya. Seberapa besar sih ularnya dan bagaimana kejadiannya? Kita simak berita selengkapnya. Ini dia. Nasib malang menimpa Hapsah 57 tahun warga desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang meninggal dunia usai dililit ular sanca sepanjang 5 meter pada Senin 26 Agustus 2024 lalu. Peristiwa maut ini terjadi saat korban tengah menyadap karet. Korban ditemukan berlumuran darah oleh suaminya di kebun karet tempat ia bekerja. Korban yang biasanya pulang menyadap karet pukul 12 siang, namun hingga pukul 4 sore tak kunjung pulang ke rumah, maka dari itu sang suami pun melakukan pencarian. Suami korban yang juga bekerja menyadap karet terkejut saat menemukan separuh tubuh istrinya ditelan ular piton berukuran besar. Saat ditemukan, hewan melata itu memuntahkan jasad korban yang justru malah mengejar suami korban. Warga sekitar yang tersulut emosi kemudian beramai-ramai mencari keberadaan ular tersebut. Warga akhirnya berhasil menemukan keberadaan ular berjarak 300 meter dari lokasi penemuan korban. Ular sanca itu ditemukan tengah bersembunyi di bawah akar pepohonan yang diduga menjadi sarangnya. Ular pemangsa manusia ini pun akhirnya berhasil ditangkap oleh warga. Karena sudah jam 4 sore belum pulang, disusul. Nah, waktu itulah istrinya dalam posisi sudah sampai badan ditelan ular. Namun karena tangannya memanjang, jadi tidak mungkin bisa sampai masuk. Lah akhirnya upaya dari suaminya mau menyelamatkan, tetapi karena mungkin tidak ketelan, akhirnya ular tersebut mengejar suaminya. Pada akhirnya minta pertolongan kepada masyarakat. Namun karena kebetulan suaminya lagi kerja di sampingnya pas di kebun kami sendiri, akhirnya tidak berani mencari masyarakat yang untuk bersama-sama membawa pulang. Nah, kami atas nama pemerintah desa memberi saran bahwasanya kepada masyarakat supaya tidak ada ketakutan lagi, tolong usahakan ular tersebut sampai ketemu. Soalnya apabila ular sudah menggigit orang, bisanya sudah habis, pasti tidak jauh larinya. Nah, betul, sekali dicari sekitar 300 meter sudah bisa diketemukan, tidak perlu makan waktu yang lama. Dan akhirnya masyarakat berbondong-bondong untuk menangkap ular tersebut. Alhasil dan akhirnya dibawa pulang, disampaikan kepada masyarakat lainnya. Warga sekitar akhirnya mengevakuasi dan menyeret ular sanca ini menggunakan sepeda motor. Bangkai ular piton ini pun akhirnya menjadi tontonan warga sekitar. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Memang dari awal suaminya sudah curiga ya, kok nggak pulang-pulang. Ternyata ketika dilihat di perkebunan karet tersebut, istrinya sudah dililit seekor ular. Ini menjadi hal yang sangat mengagetkan, walaupun sebenarnya di tempat itu memang masih banyak ular dengan ukuran yang sangat besar. Tapi adanya kejadian ini juga membuat warga sekitar menjadi geram, bahkan mereka memburu ular yang melilit nenek 57 tahun itu. Dan warga akhirnya berhasil menemukan keberadaan ular berjarak 300 meter dari lokasi penemuan korban. Ular sanca itu ditemukan tengah bersembunyi di bawah akar pepohonan yang diduga menjadi sarangnya. Awal kejadian yang mencurigakan diketahui oleh suami korban, karena biasanya si nenek ini kalau sudah jam 4 sore itu pulang ke rumah gitu kan. Jadi ketika sampai sore nggak ada pulang,
maka suami atau keluarganya curiga ada apa dengan korban. Dan kemudian dicari dengan jarak sekitar ratusan meter, dan si suami akhirnya melihat bahwa si nenek ini sedang dililit ular, bahkan separuh bagian tubuhnya sudah masuk dalam mulut ular itu. Dan warga sekitar yang mengetahui hal tersebut tersulut emosi dan beramai-ramai menangkap ular tersebut dan mengaraknya sembari menggunakan sepeda motor dan menjadi tontonan banyak warga sekitar. Dan memang juga diakui oleh warga sekitar bahwa di tempat tersebut masih ada ular-ular berukuran besar yang bersembunyi baik itu di dalam tanah maupun di pepohonan. Jadi untuk warga penyadap karet sendiri memang perlu hati-hati dan ekstra supaya hal serupa tidak kembali terulang. Ini ngeri loh, Pan. Ketika ditemukan sama sang suami, si ular ini malah menyerang sang suami ini. Iya, jadi si korban dimuntahkan dan dia kemudian mengejar si suami yang bermaksud menolong istri yang menjadi korban keganasan ular sepanjang 5 meter ini. Dan tentunya ular tersebut kini sudah ditangkap. Ya, kita beralih ke kabar yang lain, kali ini dari Sumatera Barat, Gunung Merapi kembali erupsi, warga Sumbar diminta untuk waspada. Ini sudah terjadi yang keberapa kali ini Yang ya? kesekian kalinya ya, dan kita simak berita selengkapnya. Ini dia. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, terlihat dalam rekaman video amatir warga setempat, detik-detik Gunung Merapi kembali erupsi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Tinggi kolom abu vulkanis tidak teramati karena tertutup awan, namun seismograf mencatat terjadi erupsi dengan amplitudo 30 mm dan durasi 48 detik. Bahkan saat erupsi terjadi, terdengar dentuman dan getaran oleh warga sekitar di lereng gunung. Warga pun sontak dikagetkan atas kejadian itu. Saat ini, Gunung Merapi berada di level 2 atau waspada. Warga dihimbau agar tidak beraktivitas di radius 3 km dari puncak gunung. Telah terjadi dentuman dan getaran pada Gunung Merapi, dan kondisi Gunung Merapi sendiri ditutupi oleh kabut sehingga kami tidak melihat bagaimana kondisi sekarang di Merapi. Namun keadaan dari masyarakat, otomatis masyarakat sangat terkejut dengan adanya dentuman ini karena sudah beberapa hari atau ini belum tidak ada lagi melakukan erupsi. Nah, sekarang terjadi lagi. Ini kemungkinan terjadi karena beberapa hari terakhir hujan cukup deras terjadi di sekitaran Gunung Merapi sendiri. Dan kami menghimbau kepada masyarakat negeri Bukit Batabu dan sekitarnya agar tetap waspada dan tidak berada dalam radius 3 km atau 4,5 dari kawah Kerbek sendiri. Tetap kita waspada dan berhati-hati, dan semoga ke depan kita dijauhkan dari bentuk apapun bencana di negeri Bukit Batabu. Dari Agam, Sumatera Barat, Arabir Kariwi, National TV melaporkan. Terjadi pada Rabu ya, 21 Agustus. Dan gunung ini memang terletak di 2 kabupaten lainnya, Ijen yang ada di Banyu dan Situbondo. Kalau Gunung Merapi ini ada di Kabupaten Agam dan juga Tanah Datar. Tapi kadang-kadang ada orang yang menyebut salah itu Merapi, padahal namanya beda, yaitu Marapi. Dan Gunung Merapi ini berada di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali mengalami erupsi. Warga sekitar lereng gunung dihimbau tidak beraktivitas dengan radius 3 km dari puncak gunung. Hal ini dilakukan kemudian diberi himbauan, tujuannya cuma satu, yaitu demi keselamatan warga yang tinggal di sekitar Gunung Merapi ini. Karena dengan jarak yang dekat juga akan semakin berpotensi mereka menjadi korban mungkin ketika terjadi erupsi atau ketika terjadi semburan lava di gunung tersebut. Dan tingginya kolom abu vulkanis tidak teramati karena tertutup awan, namun seismograf mencatat terjadi erupsi dengan amplitudo 30 mm dan durasi 48 detik. Dari peristiwa ini bukan hanya erupsi saja yang terjadi, bahkan juga sempat terdengar adanya dentuman dan getaran yang bisa jadi itu kalau warga sekitar menganggapnya mungkin gempa atau hal seperti itu, dan hal ini memang kalau dibiarkan juga akan terus membahayakan masyarakat sekitar. Makanya mereka diimbau untuk selalu waspada dengan menjaga jarak aman dari puncak Merapi tersebut. Dan peristiwa tersebut viral karena sempat terekam kamera warga dan terlihat pada video amatir tersebut erupsi gunung itu sangat menggegerkan warga setempat. Dan video itu merekam kejadian kita siang hari ya. Siang sekitar jam 1 itu warga ada yang melihat adanya erupsi, dan hal ini pun juga membuat warga sekitar menjadi was-was. Jadi ketika mereka diberi himbauan, mereka juga memperhatikan dengan menjaga jarak aman
tidak beraktivitas di sekitar Gunung Merapi, misalnya itu biasanya mereka ini berkebun ya, betul. berkebun atau beternak dan lain sebagainya. Ini tetap perlu diperhatikan supaya mereka tetap berada di zonasi aman. Ya semoga cepat kembali aman lagi lah ya di sekitar tersebut. Karena bukan yang pertama kali dalam beberapa betul tahun ini ya. sekali. Dan kita nanti akan kembali dengan beberapa berita selanjutnya di segmen yang kedua, di antaranya tentang laka lantas adu banteng. Selengkapnya tunggu kami kembali dalam Jurnal Weekend. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan sekarang kita ada di segmen yang kedua dan kita ke berita yang pertama di segmen ini. Dari Banyuwangi, 2 minibus adu banteng di jalur Gumitir, 1 masuk jurang. Ini sepertinya ada masalah di benda error. Betul. Selengkapnya kita simak beritanya. Ini dia. Seperti inilah kondisi minibus Daihatsu Sigra warna hitam yang dikemudikan Daiman Abadan, warga Desa Tamasari, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi, usai terlibat insiden kecelakaan dengan sesama minibus di jalur Gumitir, masuk Dusun Baru Rejo, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru pada Senin siang 26 Agustus 2024. Bodi depan sebelah kanan kendaraan ringsek dan kaca depan kondisinya retak. Sementara minibus lainnya yakni Daihatsu Xenia yang dikemudikan Fatur Rahman warga Kajar Harjo Kalibaru terperosok ke jurang sedalam 10 meter. Kondisinya pun nyaris sama, ringsek pada bagian depan dan kaca depan juga retak. Dari hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi, kecelakaan berawal saat Daihatsu Sigra hendak mendahului kendaraan depannya tepat di jalur menikung. Di waktu bersamaan, melaju Daihatsu Xenia dari arah berlawanan yang jaraknya terlalu dekat sehingga tabrakan tak bisa dihindari. Akibatnya, laju Xenia tak terkendali lalu terperosok ke dalam jurang tepat di seberang jalan, sedangkan Sigra terhenti tepat di bahu jalan. Anggota unit Lantas Polsek Kalibaru Brigadir Wahyu Aris Indarto mengatakan, meskipun benturan kendaraan terbilang keras, penumpang dan sopir dari kedua minibus itu selamat dan hanya mengalami luka-luka. Selanjutnya, korban dievakuasi penduduk sekitar menuju puskesmas setempat. Menurut keterangan saksi di TKP, kendaraan Sigra warna hitam melaju dari arah barat menuju ke timur. Sesampainya di TKP, kendaraan Sigra warna hitam hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya. Namun dari arah berlawanan melaju kendaraan Daihatsu Xenia warna putih, sehingga Daihatsu warna hitam menabrak kendaraan Daihatsu warna putih. Akibat kecelakaan tersebut, Daihatsu putih jatuh terlempar ke dalam jurang sedalam kurang lebih 10 meter. Untuk korban masih dirawat di Puskesmas Kalibaru. Untuk unit kendaraan sudah diamankan di Polsek Kalibaru. Pasca kecelakaan, arus lalu lintas dari dan menuju Banyuwangi via Gumitir sempat tersendat sementara waktu. Pihak kepolisian pun melakukan buka tutup jalur untuk mengurai kemacetan. Proses evakuasi kendaraan yang terperosok ke dalam jurang diupayakan menggunakan derek. Selain itu, kedua kendaraan langsung diamankan ke unit Lantas Polsek Kalibaru guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini ya. Ini melibatkan 2 minibus yang melaju dari arah berlawanan. Kalau seperti yang kita ketahui dari berita yang sudah di-update beberapa waktu yang lalu ini, 2 buah minibus itu terlibat laka adu banteng di jalur tanjakan Gumitir yang masuk Dusun Baru Rejo, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi atau timurnya Gunung Gumitir. Dan pasca kecelakaan ini, arus lalu lintas dari dan menuju Banyuwangi via Gumitir sempat tersendat. Pihak kepolisian pun melakukan buka tutup jalur untuk mengurai kemacetan. Dalam peristiwa ini, satu kendaraan mengalami ringsek di beberapa bagian bodinya, sementara satu lainnya terperosok ke dalam jurang sedalam sekitar 10 meter. Beruntung kedua sopir masih dalam kondisi selamat dalam laka lantas ini. Dan proses evakuasi kendaraan yang terperosok ke dalam jurang diupayakan menggunakan derek. Setelah itu, kedua kendaraan langsung diamankan ke unit Lantas Polsek Kalibaru guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui sementara untuk 2 orang atau 2 sopir yang mengalami laka lantas ini, diantaranya adalah warga dari Baru Rejo. Maksud kami sama-sama Banyuwangi ya. Mereka ini mengalami kecelakaan
ketika satu kendaraan mencoba melaju, sementara satu lainnya itu dalam kecepatan cukup tinggi sehingga ketika di tikungan mereka saling sudah berhadapan dan tidak dapat dihindari laka lantas tersebut. Ya, lain kali berhati-hati lagi lah ya di jalur berkelok-kelok seperti Gumitir ini. Nah, Gumitir termasuk jalur mahal ya. Betul. Kita ke kabar yang lain, kali ini masih atau beralih ke wilayah Jawa Tengah di mana terlibat laka beruntun, 2 orang tewas dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Masih mengenai laka lantas, kali ini menelan korban jiwa. Berikut berita selengkapnya. Terjadi laka Insiden kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Provinsi Pemalang Purbalingga, tepatnya di Raya Peguyangan, Bantar Bolang, Pemalang, Jawa Tengah pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebuah bus yang mengangkut pelajar hendak sekolah menabrak 2 sepeda motor mengakibatkan 2 orang pengendara motor tewas di lokasi, sementara 5 orang penumpang bus alami luka serius. Tabrakan itu bermula saat sebuah bus melaju dari arah selatan menuju kota Pemalang, namun setibanya di lokasi diduga karena medan jalan yang terjal, bus langsung menabrak 2 motor di depannya. Bekerja keras, Nggak pernah ngeluh ya, Bu? yang ini saya Itu kalau berangkat dagangan jam berapa sih, Bu? jam setengah 7. Pulangnya Habis duhur, kadangnya duhur. Terus mangke sonten pangkat malih. berangkat lagi. Nggih, teng pengajian rane ku lare ngaji-ngaji, dia pada niku. Berarti ini jenengan apanya, Bu? Kulo budene. Bude ya? Nggih. Bude almarhum. Nggih. Nggih. Seluruh korban dibawa ke RSUD Ashari Pemalang. Mayoritas korban luka menderita luka fraktur dan patah tulang akibat benturan keras saat insiden kecelakaan. Sementara 2 orang tewas atas nama Rianah 38 tahun dan Yusuf 14 tahun sempat disemayamkan di kamar jenazah RSUD Ashari yang kemudian dibawa pulang menuju rumah duka masing-masing untuk dikebumikan. Pihak kepolisian juga telah mengamankan sopir bus untuk dimintai keterangan. Pak dokter, ini yang kondisi yang dirawat sini berapa orang? Ada 5 orang. 5 orang. Mereka kondisinya bagaimana? Yang satu sih kurang bagus, kesadarannya menurun, tapi yang 4 sih bagus semua. Cuman memang ada yang patah-patah tulang atau luka-luka luar. Lukanya luka luar atau? Luka luar sih, Pak. Luar. Ada yang patah tulang juga. Ada yang patah tulang. Beberapa ada yang patah tulang. Ada yang rawat jalan? Belum ada sih. Belum Saat ada ya? ini semuanya dirawat inap semua. Merawat inap semua. Oke, belum ada pasien tambahan lagi. Itu aja. Bagaimana dengan kejadian laka lantas di Pemalang lainnya? Ya, bahwa benar pagi hari tadi ya sekitar pukul orangnya Ya, langsung aja. ya bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 6.15 WIB di Jalan Raya Bantar Bolang Dongkal telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus 3/4 El Sanum dengan 2 pengendara sepeda motor. Adapun untuk korban 2 meninggal dunia adalah pengemudi sepeda motor tersebut, 2 sepeda motor tersebut. Selanjutnya 5 orang penumpang mengalami luka-luka dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Dr. Ashari Pemalang. Adapun untuk perkara laka lantas tersebut sudah kami tangani di unit Gakum Satlantas Polres Pemalang. Saat ini masih proses penyelidikan. Untuk sopir sudah kita amankan dan saksi-saksi sedang kita minta keterangan. Kalau dari keterangan sementara penyebabnya apa nih? Untuk itu masih kita dalami. Siap. Kendaraan milik korban telah diamankan ke Mapolres Pemalang. Saat ini kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan unit Gakum Polres Pemalang untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Ragil Surono, Nasional TV melaporkan. Kecelakaan beruntun ya terjadi di Jalan Provinsi Malang Purbalingga, tepatnya di Raya Peguyangan. Jadi sekali lagi hati-hati untuk kalian yang sedang dalam perjalanan, pastikan dalam kondisi fit, tidak mengantuk, konsentrasi, apalagi main gadget dan menelpon, karena hal itu juga menjadi salah satu faktor mengapa bisa terjadi laka lantas di jalan raya. Dan laka lantas ini bermula saat sebuah bus melaju dari arah selatan menuju kota Pemalang, namun setiba di lokasi diduga karena medan jalan yang terjal, bus langsung menabrak 2 motor di depannya. Sementara diketahui bahwa bis tersebut sedang mengangkut para pelajar yang niatnya adalah berangkat sekolah. Dalam hal ini, 2 pemotor menjadi korbannya.
Seluruh korban dibawa ke RSUD Ashari Pemalang. Mayoritas korban luka menderita luka fraktur dan patah tulang akibat benturan keras saat insiden kecelakaan terjadi. Untuk proses selanjutnya, pihak kepolisian kemudian mengamankan baik sopir truk maupun maksudnya sopir bis ya maupun kendaraannya sebagai bukti atau untuk penyelidikan lebih lanjut sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari terjadinya peristiwa laka lantas ini. Dan kendaraan juga sudah diamankan ke Mapolres tempat. Sering kita sama ya, hati-hati dan selalu waspada ketika sedang berada di jalan raya. Betul. Kita beralih ke Banyuwangi. Peternakan kambing di Temuguruh di Satroni maling 6 ekor ternak lenyap. Ini ternak sekarang jadi sasarannya. Seperti apa berita selengkapnya? Kita simak. Ini dia. Aksi pencurian kambing tersebut menimpa peternakan yang dikelola Nuryanto yang terletak di tengah sawah dusun Tojo Kidul, Desa Temuguru, Kecamatan Sempu pada Selasa 20 Agustus 2024. Setidaknya terdapat 6 ekor kambing ada dalam kandang dibawa kabur oleh pelaku. Diduga, para pencuri itu berjumlah lebih dari 1 orang dan masuk ke dalam kandang dengan cara menjebol pagar tanaman hidup di sekitar TKP. Kemudian, merusak pengaman pintu kandang dan mengambil 6 ekor kambing yang diantaranya berupa 5 kambing betina dan 1 ekor kambing jantan. Menurut Nuryanto, pengelola kandang, pelaku beraksi pada Selasa dini hari saat ia sudah kembali dari aktivitas merawat kambing. Karena sepanjang malam, kandang memang tak pernah dijaga sehingga pelaku leluasa menjalankan aksinya. Ia menyebut saat beraksi diduga pelaku menggunakan sepeda motor untuk memudahkan membawa kambing. Terlebih lokasi kandang yang jauh dari permukiman warga membuat aksinya tak tercium masyarakat sekitar. Nuryanto menduga pelaku sudah hafal dengan kondisi dan lingkungan di sekitar kandang sehingga mereka tak begitu sulit untuk melancarkan aksinya saat kandang tak dijaga. Atas peristiwa ini, Nuryanto mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Nilai itu dari harga kambing betina yang berkisar 1,5 juta rupiah per ekor dan jantan 2 juta rupiah. Mungkin orang itu sudah mengintai Pak dari sana. Kalau lewat sini enggak? Karena Bisa lewat sana, Pak? bisa. Karena saya sampai jam ya enggak tahu ya, di atas jam 2 lewat sini juga enggak tahu karena saya begitu ngantuk itu langsung masuk kamar kan. Tapi kayaknya enggak mungkin enggak lewat sini. Mesti lewat sana kan luwe aman, luwe sepi gitu. Sana itu apa, Pak? Kebun apa? Rumah kan ada kampung. Oh, juga ada kampung. Betinanya 5, pejantannya 1. Ya sekarang katakan 1 ekor itu 1.500 lah ya. Kali 5 ditambah pejantannya 2.000 gitu. Berarti kan 10 antara 12. Iya. Iya 1.500 kali 5 kan 7,5. Ya kurang lebih 10 jutaan lah. Kita jualnya kan katakan ke pengepul kan harganya ya karena pengepul juga cari untung kan dihargai 1.500-an kali 6 gitu wis nggak apa-apa kan ibarat kerugian itu di 13 diambil 6 tinggal 7 sekarang. Meski jadi korban aksi pencurian, hal itu tak mendorong Nuryanto untuk melaporkan ke pihak berwajib. Selain ikhlas kambingnya lenyap, ia juga menyebut hanya mengganti sebesar 50% dari total kerugian yang dialami. Mengingat, ia hanya sebagai perawat kambing dan hanya memiliki beberapa dari kambing yang dicuri. Atas kejadian ini, Nuryanto lebih mengintensifkan jaga malam dan berkoordinasi dengan pemilik kambing lain supaya lebih waspada. Apalagi peristiwa ini baru pertama kali dialami dan berharap pelaku tak lagi melancarkan aksinya di wilayah Temuguru. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Kok bisa Bapak ini setegar itu ya? Sabar banget loh, nggak lapor polisi. Maksudnya pemiliknya. Betul. Ya pemiliknya kehilangan. Sebenarnya dia bukan pemilik ternaknya, dia ini hanya yang merawat, tapi dia juga punya ternak di dalam kandang tersebut walaupun jumlahnya nggak banyak. Bayangkan, 6 ekor kambing jadi sasaran maling. Dan diduga dalam peristiwa ini pelaku berjumlah lebih dari 2 orang dan mereka menggunakan kendaraan bermotor saat beraksi. Dan aksi ini diduga dilakukan pada dini hari di mana Nuryanto sebagai penjaga atau pengelola ternak tersebut pulang dari merawat kambingnya. Karena diakui oleh Nuryanto bahwa kalau malam hari tidak dijaga hanya saja
pagarnya adalah terbuat dari pagar hidup dan si pelaku diduga membobol kandang tersebut dengan menjebol pagar hidup itu. Dan pelaku diduga sudah hafal dengan kondisi dan lingkungan sekitar kandang sehingga mereka tak begitu sulit untuk melancarkan aksinya saat kandang tak dijaga. Sementara Nuryanto yang mengalami kerugian cukup banyak ya, mencapai hampir 10 juta rupiah. Tapi dia ikhlas dan tidak berniat untuk melapor ke polisi walaupun dia hanya mengganti separuh dari nominal kerugian itu. Lumayan ya kerugiannya ya. Lumayan, 10 juta cuma banyak ya, 6 ekor kambing. Dan kita masih akan kembali di segmen berikutnya dengan beberapa berita yang menarik lainnya. Di antaranya adalah geng motor yang diburu polisi setelah melakukan aksi pembacokan warga. Selengkapnya tetaplah di Jurnal Weekend. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan di segmen yang ketiga ini diawali tentang berita kriminal dari Banyuwangi. Di mana dari wilayah Muncar Banyuwangi, polisi buru anggota geng Salvador pelaku membacokan warga Muncar. Ngapain sih bacok-bacok orang nggak jelas gitu ya? Nah, kita lihat saja berita lengkapnya. Ini dia. Peringatan itu disampaikan Kanit Reskrim Polsek Muncar Ibda Oki Heru Prastyo untuk anggota geng motor Salvador yang diduga terlibat aksi pembacokan terhadap AH pemuda asal Timborjo, Kecamatan Muncar pada Selasa 20 Agustus 2024. Ia menyebut pihaknya juga tak segan untuk melakukan tindakan tepat terukur jika pelaku lain tak segera menyerahkan diri. Sebelumnya, aparat kepolisian telah mengamankan 5 orang anggota geng motor Salvador termasuk 1 orang pelaku pembacokan, yakni Z alias K asal Kelurahan Klatak, Kecamatan Banyuwangi Kota. Selain kelima pemuda yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sajam, atribut geng motor, dan baju-baju korban. Ibda Oki mengatakan, diduga masih ada pelaku lainnya yang masih diburu dalam insiden pembacokan ini. Di mana dalam video yang merekam itu terlihat tindakan babi buta para pelaku yang jumlahnya diperkirakan sekitar 20 orang. Untuk melukai korban, senjata tajam, celurit besar atau pelewang yang dipakai pelaku untuk melukai korban. Ini pelaku si Z alias K. Termasuk ini adalah celurit dan badik yang ada di lokasi yang dibawa oleh sekelompok geng Salvador ya. Ini simbolnya, ini baju-baju yang dikenakan para pelaku. Jadi kepada semuanya saja yang merasa terlibat dalam aksi penyerangan itu segera menyerahkan diri atau kita lakukan tindakan tegas tersebut. Sebelumnya dikabarkan, aksi pembacokan oleh geng motor Salvador ini terjadi di wilayah hukum Polsek Muncar. Hal itu dilatar belakangi aksi saling tantang antara salah satu anggota geng motor Salvador dengan korban di media sosial. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Nah, ternyata dari tantang-tantangan di media sosial ya. Jadi medsos sebenarnya kalau digunakan dengan baik ya, itu bisa menjadi hal yang baik. Tapi kalau digunakan hal yang jelek, dampak nyambung juga jelek. Seperti halnya kasus yang ini, di mana awalnya mereka ini saling menantang di media sosial atau saling ejek. Dan dalam hal ini polisi terus memburu sejumlah anggota geng motor Salvador yang diduga sempat terlibat aksi pembacokan terhadap warga Tembok Rejo Muncar. Dan dalam hal ini juga memang ketika peristiwa itu terjadi ada 3 orang sebenarnya, di mana 1 diantaranya adalah korban. Jadi waktu ada pengeroyokan kemudian ada bacokan, korban yang diburu itu memang tidak sempat melawan dalam arti tidak berkutik, sementara 2 temannya berhasil kabur menyelamatkan diri. Dan sebelumnya aparat kepolisian telah mengamankan 5 orang anggota geng motor Salvador termasuk 1 orang pelaku pembacokan dan mengamankan barang bukti berupa sajam, atribut geng motor, dan baju-baju korban. Dalam video ini juga terlihat ternyata pelakunya tidak hanya 1 bahkan puluhan. Untuk itu polisi meminta supaya para pelaku ini lebih baik menyerahkan diri ke pihak kepolisian supaya mereka tidak jadi DPO maksud kami, dan prosesnya pun juga akan jalan lebih cepat, dan mereka pun kalau di kooperatif juga akan menjadi hal yang lebih baik untuk petugas maupun para pelaku ini. Tentunya identitas mereka semua sudah diketahui ya oleh pihak kepolisian. 20 orang perkiraan pelakunya. Kita bergeser ke kabar berikutnya. Dari Jambi, lapas narkotika digeledah, petugas temukan benda tajam di kamar napi. Lagi ya, ternyata lapas pun bukan tempat yang aman untuk bebas dari narkoba. Selengkapnya ini dia.
Petugas lapas didampingi TNI, Polri, dan BNN merazia setiap blok hunian narapidana yang ada di Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak. Setiap sel yang dihuni oleh warga binaan tak luput dari penggeledahan dan pemeriksaan petugas, mulai dari isi lemari, setiap sudut ruangan sel tahanan, hingga kasur tempat tidur napi turut diperiksa. Dalam razia ini, tim gabungan tidak menemukan barang haram narkotika maupun handphone. Namun petugas menemukan sejumlah benda tajam seperti pisau, sendok makan, gunting, jepit kuku, hingga paku. Barang-barang yang dilarang berada di dalam sel tersebut diamankan petugas untuk dimusnahkan. Selain merazia kamar napi, puluhan petugas lapas dan warga binaan Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak juga turut dites urin oleh BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai upaya antisipasi peredaran gelap narkoba di dalam lapas. Kepala Divisi Kemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Lili menyebut, dari puluhan pegawai lapas dan napi kelas 2B Muara Sabak yang menjalani tes urin, seluruhnya dinyatakan negatif. Yang personil kami yang sangat kurang, tapi itu bukan menjadi kendala buat kami. Apapun kami bisa maksimalkan, biarpun personil kami terbatas dengan isi yang ratusan, tapi personil sedikit, tapi itu kami bisa memaksimalkan hal-hal seperti itu. Sementara itu, terkait dengan temuan benda tajam yang ada di dalam kamar warga binaan, pihak Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak berjanji akan menindaklanjutinya guna mengungkap bagaimana barang-barang yang dilarang tersebut bisa masuk ke dalam lapas. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Tentunya langsung ketemu ya dan langsung dirampas untuk dimusnahkan. Ya, di razia sebenarnya ya. Di tempat ini sebenarnya petugas tuh tujuannya bukan untuk menemukan senjata tajam, tapi untuk menggerebek ada nggak sih misalnya mereka yang pakai narkoba dan lain sebagainya, karena ini berada di Lapas Narkotika. Tapi anehnya justru beragam benda tajam yang ditemukan di lapas itu. Ya, dan benda tajam yang ditemukan diantaranya seperti pisau, sendok makan, gunting, jepit, hingga paku. Barang-barang yang dilarang berada di dalam sel tersebut diamankan petugas untuk dimusnahkan. Dan ternyata petugas malah tidak menemukan adanya barang haram dalam razia ini. Meski begitu, mereka tetap melakukan penggeledahan satu persatu, mulai dari bilik satu ke bilik lainnya, tidak peduli siapapun, supaya benar-benar steril, termasuk merahasia kembali siapa tahu ada saja yang masih tersisa dan belum terahsia oleh petugas. Puluhan petugas lapas dan warga binaan Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak juga turut dites urin oleh BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai upaya antisipasi peredaran gelap narkoba di dalam lapas, dan semuanya dinyatakan negatif. Ini hasil dari tes urinnya, tes urin dinyatakan negatif, tapi ternyata malah sajam yang ditemukan. Ya, semoga teman-teman dari kepolisian atau petugas ini tidak bosan-bosan ya untuk melakukan hal itu, supaya tidak ada penyalahgunaan narkoba di dalam sebuah lapas. Kita bergeser ke kabar yang lain. Kali dari Banyuwangi, Aliansi Banyuwangi menggugat dan mahasiswa gelar demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada Banyuwangi. Nah, ini yang lagi rame ya, semua platform dipenuhi demo-demo. Udah, kita simak berita selengkapnya. Ini dia. Ratusan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Banyuwangi Menggugat dan mahasiswa ini menggelar aksi demo menentang rencana DPR untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada pasca putusan MK nomor 60 dan 70 pada Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demo diawali dari depan kantor KPUD Banyuwangi, lalu dilanjutkan menuju depan kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi. Bentangan sepatu dan orasi juga mewarnai jalannya aksi demo. Selain itu, mereka juga menggelar aksi bakar ban dan teatrikal sebagai bentuk kekecewaan atas wakil rakyat yang hendak merevisi Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Di depan kantor KPU, para demonstran menuntut KPU RI segera menerbitkan PKPU mengenai Pilkada 2024 sesuai putusan MK nomor 60 dan 70 tentang ambang batas pencalonan serta batas usia calon kepala daerah. Termasuk meminta KPUD Banyuwangi segera menyampaikan aspirasi mereka dan tuntutan ini kepada KPU RI. Aksi massa di depan KPUD terhenti setelah Komisioner KPU Banyuwangi menerima dan akan menyampaikan aspirasi mereka. Dan kemudian, para demonstran ini bergeser ke kantor DPRD Banyuwangi. Koordinator aksi Andri Hidayat mengungkap, putusan MK yang dianggap sebagai angin segar bagi demokrasi tiba-tiba dibegal melalui revisi Undang-Undang Pilkada yang berlangsung kilat di Badan Legislasi atau Balik DPR RI. Keputusan yang diambil dalam rapat kerja di Balik DPR ini dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang akan menghasilkan proses demokrasi palsu dalam Pilkada 2024. Judul Banyuwangi Menggugat, kita tadi aksi ada di 2 titik di KPU dan juga di DPR
juga sudah diterima oleh Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi, dan tuntutan kita secara substantif itu sama. Tuntutan kita adalah yang pertama ini untuk ini yang untuk KPU. Yang pertama adalah KPU RI untuk segera menerbitkan PKPU mengenai Pilkada 2024 sesuai keputusan MK nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Yang kedua, KPU Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan aspirasi rakyat Banyuwangi kepada KPU RI untuk segera menerbitkan PKPU mengenai Pilkada 2024 sesuai keputusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 tahun 2024. Yang ketiga, tegakkan demokrasi yang substantif dan tegak lurus secara konstitusi. Dan yang keempat adalah apabila tuntutan ini tidak dijalankan dengan rasa keadilan yang substansial, maka kami tegas menolak legitimasi dari kepala daerah yang dihasilkan dari Pilkada 2024 yang cacat secara demokrasi. Tadi kami juga mengatakan betul kepada KPU karena hari ini ujung tombak demokrasi kita tinggal di KPU. Poinnya adalah KPU segera menerbitkan yang namanya PKPU. PKPU berdasar daripada apa? Daripada putusan MK nomor 60 dan nomor 70. Putusan MK ini sudah bersifat final and binding, tidak bisa diotak-atik lagi. KPU, DPR harus segera dengan tempo yang sesingkat-singkatnya juga. Kalau kenapa kemudian mereka kemarin mampu untuk melakukan rapat dengan sesingkat-singkatnya untuk sedikit banyak merevisi, kenapa kemudian untuk menerbitkan PKPU tentang Pilkada 2024 perlu waktunya agak panjang. Ini kenapa? Nah, hal tersebut elemen mana saja? Kita tadi dari seluruh elemen masyarakat, baik mahasiswa, pelajar juga tadi datang, buruh tani dan sebagainya. Seluruh elemen masyarakat Banyuwangi tadi. Aksi baru mereda setelah perwakilan anggota DPRD Banyuwangi Marifatul Kamila datang dan menemui mereka. Ia mendukung aspirasi massa dan berjanji akan bawa tuntutan ini ke DPR RI. Ia mengatakan keputusan MK merupakan keputusan final yang harus dihormati dan bersedia menyampaikan tuntutan mereka kepada DPR RI. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Hati-hati ya lagi ikut demo, barangkali dijaga keselamatannya dan juga barang-barang yang dibawa. Dan kalau yang ikut demo loh, ini kalau bisa benar-benar tahu apa yang dilakukan, apa yang dilakukan. Jangan sampai ketika ikut demo ternyata hanya ikut-ikutan. Yang penting ikut, jangan. Ini kan sangat penting sekali, apalagi ini menyangkut menyerang hajatan orang banyak, pilkada dan hubungannya dengan undang-undang. Jadi kalau Anda tidak tahu ya udahlah, tapi kalau tahu jalan seperti apa, boleh tetapi dengan tetap damai dan juga aman supaya sama-sama tidak ada hal yang merugikan banyak orang. Dalam aksi tersebut, mereka juga menggelar aksi bakar ban dan teatrikal sebagai bentuk kekecewaan atas wakil rakyat yang hendak merevisi UU Pilkada nomor 10 tahun 2016. Dan dalam hal ini memang diakui ya bahwa koordinator aksi mengungkap bahwa putusan MK yang dianggap sebagai angin segar bagi demokrasi itu tiba-tiba dibegal melalui revisi Undang-Undang Pilkada yang berlangsung kilat di Badan Legislasi atau Balek DPR RI. Dan untungnya aksi massa di depan KPUD terhenti setelah Komisioner KPU Banyuwangi menerima dan akan menyampaikan aspirasi mereka, dan kemudian para demonstran ini bergeser ke kantor DPRD Banyuwangi. Semoga ada jalan baik ya antar kedua belah pihak sehingga dari aksi demo ini ditemukan hal yang lebih baik lagi untuk masyarakat luas. Semoga saja. Kita punya dua berita menarik lain di segmen yang terakhir, segmen yang keempat. Di antaranya adalah tentang tradisi bekarang. Nah ini seru kayaknya. Bukan karangnya, tapi bekarang. Seperti apa bekarang? Tunggu kami kembali dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda. Dan kita punya dua berita, satu diantaranya sangat menarik dari wilayah sebelah. Jambi, dari Jambi, bekarang, tradisi tangkap ikan warga tebat patah di musim kemarau. Bukan, bekarang. Kalau kamu dengar kata karang, bunyinya apa sih? Kayak karang-karang di laut tuh. Di laut ya, tapi ini bukan di laut. Seperti apa bekarang itu? Kita lihat saja. Ini dia. Ratusan warga desa Tebat Patah, Kecamatan Taman Rajo, Muaro Jambi ini tampak begitu semangat menjalankan tradisi bekarang atau menangkap ikan secara bersama-sama pada Minggu 25 Agustus 2024.
Tradisi bekarang ini dilakukan warga di saat musim kemarau tiba, di mana mereka akan menangkap beragam jenis ikan berukuran besar di sebuah danau atau yang lebih dikenal sebagai lubuk larangan. Untuk menangkap ikan, mereka menggunakan peralatan tradisional bernama luka yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Pada kegiatan itu, semua warga berbaur menjadi satu dan tanpa antusias saat turun langsung ke dalam danau. Rohmat, salah satu warga desa Tebak Patah, mengatakan tradisi bekarang ini merupakan event tahunan masyarakat desa sekitar. Sebelum turun ke danau, mereka melaksanakan doa bersama dengan harapan bisa membawa hasil bekarang yang penuh keberkahan. Tradisi turun-temurun menangkap ikan secara massal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kearifan lokal. Biasanya ini acara tahunan nih, bekarang kata. Bekarang. Ya, tangkap iwak rame-rame. Nangkap ikan rame-rame ya? Iya, tua muda di sini. Di kampung desa Tebak Patah ini. Ya, emang kemarau ini. Biasanya emang di bulan-bulan 8. Gitu. Pak, ikannya jenisnya apa aja Pak di sini Pak? Di sini ikan gabus, ikan toman, ikan sepat. Sementara itu, menurut Taufik, Kepala Desa Tebak Patah, Pemda setempat terus menjaga, merawat, dan melestarikan tradisi bekarang ini dengan tujuan supaya tetap lestari dan bisa digelar secara terus-menerus oleh setiap generasi. Ini warga kita ajang silaturahmi dan juga ini rutinitas bekarang Lepak Sepang. Ini memang tradisi ini memang seperti turun-menurun seperti itu Pak ya? Ya, memang setahu saya dari orang tua kampung, tradisi ini memang dimulai dari tahun 1952, tradisi ini sudah mulai terjaga. Ikan yang ada di danau seluas sekitar 16 hektar ini merupakan hasil alam. Jenisnya pun beragam, mulai ikan gabus, tembakang, toman, dan lain sebagainya. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Ternyata tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun itu masih seru ya? Menarik. Betul. Apalagi dalam tradisi yang dinamakan bekarang ini, menangkapnya tuh nggak pakai alat-alat modern, masih menggunakan tradisional dengan berbagai macam ikan dan dilakukan secara beramai-ramai dan sudah turun-temurun dilakukan oleh warga sekitar. Dan hal ini dilakukan warga sekitar di danau, di mana sebelum turun ke danau mereka melaksanakan doa bersama dengan harapan bisa membawa hasil bekarang yang penuh keberkahan. Ini dilakukan hanya di musim kemarau ya, nggak mungkin musim hujan, musim banjir mereka akan masuk. Bahaya dong ya. Benar sekali, jadi emang sudah dipikirkan faktor keselamatan. Dan dalam hal ini pun yang ikut bukan hanya orang dewasa saja, siapapun boleh ikut dalam tradisi bekarang yang sangat menarik ini. Bahkan kegiatan seperti ini diapresiasi oleh pemerintah desa setempat, di mana Pemda setempat terus menjaga, merawat, dan melestarikan tradisi bekarang ini. Tetap lestari ya. Ini kayaknya kalau dijadikan sebuah festival yang menarik loh. Itu danaunya luas sekali. Iya. 16 hektar bayangin. Wow, jadi orang lain juga bisa ikutan ya? Boleh, dan ini kayaknya juga memang menarik banyak orang ya, dimana ikan ini beragam, mulai ikan gabus, ikan tembakang, ikan toman, dan juga ikan lain-lain, tapi gak ada ikan hiu sama paus. Iya dong, masa di danau ada bentukan kayak gitu ya? Iya, tapi memang sangat menarik ya, jadi mereka ini mengambil ikan secara beramai-ramai, kemudian dibawa keluar, masuk lagi, diambil lagi ya, jadi juga bisa menjadi dihitung panen massal lah. Betul, ini panen paling seru kalau misalnya habis nangkep ikan, masak-masak. Makan selanjutnya bersama, jadinya kulineran ya. Ya kapan kita bisa menuju ke sana ikut bekarangan nanti ini? weekend kita ke sana. Weekend ya. Iya. Dan kalau di tempat Anda bisa juga kalau ada berita seperti ini menarik bisa di Abdi NTV. Betul. Ya. Oke. Kita beralih ke kabar yang lain atau berita terakhir di jurnal weekend kali ini. Dari Subang, Rayakan HUT RI, warga desa Salam Jaya gelar karnaval. Oh, masih nuansa Agustusan ini ya? Masih, karena masih Agustus juga sekarang betul. ya. Dan seperti apa berita selengkapnya? Ini dia. Belasan manula yang mengenakan baju beraneka ragam motif, mereka berjalan kaki dan diiringi dengan kesenian daerah. Tentu saja aksi para manula yang didominasi perempuan itu menyedot perhatian warga dan menjadi tontonan gratis. Ketika tiba di lokasi finish, mereka langsung disambut dengan kesenian jaipongan yang membuat suasana semakin meriah. Dayak. Selain adat Dayak, baju apa aja yang dikenakan? Sinden. Terus apa lagi Bu? Penyanyi. Terus ini enggak Bu, apa namanya, tadi kan sempat jalan kaki, gimana perasaannya Bu? Enak, senang, merdeka. Terus siapa aja Bu yang ikut Bu? Banyak. Ini digelar setiap tahun ya Bu ya? Iya, setiap tahun. Kompak ya Bu ya? Iya.
Untuk kedepannya harapan seperti apa, Bu? Ada harapan. Panitia acara Sukanda mengatakan, kegiatan ini selain untuk merayakan HUT kemerdekaan RI ke-79 juga untuk ruas dusun. Meski digelar secara sederhana, namun animo masyarakat cukup tinggi di mana mereka ikut merayakan dengan beragam kreativitas. Selama persiapan, warga secara gotong royong dengan kompak sehingga acara HUT kemerdekaan dapat tercipta dengan baik. Ini saya cuma alhamdulillah 7 hari. Ada kesulitan nggak? Alhamdulillah selama ini dengan berjalannya acara ini tidak ada kesulitan dan masyarakat warga sangat respon dengan keadaan karnaval ini dengan semangat nasionalismenya. Alhamdulillah sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Ada kegiatan karnaval seperti pakai baju adat, lomba tari, sama kesenian Sunda seperti jaipong seperti itu. Untuk kedepannya harapannya seperti apa sih? Harapan kami dengan adanya kegiatan ini bagi warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Desa Salamjaya, peserta karnaval, terutama para generasi muda untuk selalu terus mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia ini. Untuk kegiatan karnaval kali ini, warga memilih mengenakan baju adat dari berbagai daerah sebagai bentuk persatuan dan kesatuan untuk terus berkarya dan menjaga budaya daerah. Peserta karnaval yang didominasi para manula ini bahkan rela berjalan kaki yang jaraknya lumayan jauh untuk menuju lokasi finish. Diharapkan dengan diadakannya karnaval ini, kreativitas warga dapat terus berkembang untuk menuju Indonesia Emas. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan. Keren loh, didominasi oleh manula yang perempuan-perempuan. Iya, ini menjadi inspirasi juga ya, bahwa untuk merayakan HUT RI itu tidak harus anak-anak muda lagi, manula pun ternyata semangatnya luar biasa. Dan ini kan menjadi inspirasi dan juga contoh untuk Anda yang muda-muda, bahkan anak-anak, untuk ikut merayakan. Dalam arti hanya untuk merayakan kan ya, bukan Betul. ikut berjuang dalam memerdekakan dulu. Dan dalam hal ini mereka kompak mengenakan baju adat sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Hal itu mereka lakukan saat mengikuti pawai budaya yang berlangsung di wilayah setempat. Dan menariknya, selain dengan menggunakan baju adat berbagai macam daerah, mereka ini juga ketika mengikuti kegiatan diiringi dengan aneka kesenian tradisional atau khas daerah setempat. Dan ketika tiba di lokasi finish, mereka disambut langsung dengan kesenian jaipongan yang membuat suasana semakin meriah. Kayaknya seru ya? Iya, jadi tontonan gratis ya. Betul. Ini sangat menarik, sudah ikut merayakan kemerdekaan, ada kesenian tradisional. Jadi banyak poin yang didapatkan di sini ya. Selain merayakan HUT, juga melestarikan budaya termasuk menghidupkan UMKM di wilayah itu. Dan meski digelar secara sederhana, namun animo masyarakat cukup tinggi di mana mereka ikut merayakan dengan beragam kreativitas. Ini ada hadiahnya nggak sih? Ada nggak ya? Ada ya? Kita ke sana. Iya, kita ke sana ya. Tapi yang jelas memang ini menarik perhatian banyak warga, apalagi yang ikut juga seluruh warga di tempat itu mengikuti, tidak hanya para manula yang mengenakan baju adat, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat dari berbagai usia ikut terjun dalam pawai atau karnaval budaya tersebut. Dan persiapannya ini nggak main-main loh, Van, di mana mereka kompak beramai-ramai mempersiapkan secara bersama-sama. Itu ya. Berarti ini untuk dananya juga patungan ya? Mungkin ya. Oke. Di tempat Anda seperti apa perayaan HUT tahun ini, dan sekaligus tadi kan sudah terlahir ya? Menutup perjumpaan kita di Jurnal Weekend. Jangan lupa simak terus Jurnal Weekend hanya di Nasional Televisi. Saya Avan. Dan saya Najwa Luna. Ikuti terus kami dengan berita yang selalu unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.